Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia, Allah telah menyempurnakan dengan keberadaan yang paling sempurna. Salah satu di antara kesempurnaan adalah keberadaan manusia itu diciptakan di dalam fitrah kesuciannya yang disebut dengan fitrah Rabbaniyah. Ketika diciptakan, sesungguhnya setiap manusia itu sudah mengenali siapa Rabb atau Tuhannya. Karena itulah kemudian tatkala dia diciptakan mengenali Rabb-nya, maka saat diturunkan ke dunia dengan segala fasilitas dan Allah membekali dengan dua pilihan, lalu Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhami dengan kecenderungan menjadi fujur atau buruk, wa taqwaha atau baik. Nah, karena itulah kemudian di alam nyata di dunia ini kemudian bekal awal yang sudah diberikan oleh Allah di dalam diri manusia itu sudah terjadi percampuran dengan kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dunia, sehingga bisa menjadikan kesucian tadi itu ternodai. Noda-noda itulah yang kemudian butuh untuk kita bersihkan kembali, karena ketika nanti manusia dan kita-kita ini kembali kepada Allah, harus berada di dalam fitrah yang sama, di dalam kesucian semaksimal mungkin agar kita kembali dan manusia-manusia itu kembali juga sebagaimana di awal diciptakan. Oleh sebab itulah kemudian ada beberapa hal yang memang butuh kita perhatikan. Jiwa itu mengapa harus disucikan? Maka kita bisa melihat dari lanjutan di dalam surah Asy-Syams ketika Allah berfirman bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang di situ ada dua potensi, tetapi kita tidak dibiarkan untuk memilih menumbuh kembangkan potensi yang mana baik ataupun buruk, lalu dipandu. Dipandunya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan beruntung bagi mereka yang terus-menerus mengasah mensucikan jiwanya. Lalu Allah juga memberitahukan wa qad khaba man dassaha. Dan akan rugi orang-orang yang mengotori jiwa itu. Nah, dari dua ikon ayat setelah Allah memberitahukan fa'alhama fujuraha wa taqwaha, lalu Allah memberitahukan kepada manusia bahwa yang mensucikan jiwa itu akan menjadi beruntung, menang, bahagia, senang. Itu menjadi
salah satu pilihan yang menguntungkan berbanding rugi, sengsara ya, di dalam pikiran kita. Karena itulah mensucikan jiwa-jiwa kita saat kita sudah sekian lama berada di alam dunia ini menjadi sangat penting sekali. Ya, di saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nafsu dan juga memberi bekal kita syahwat, juga di dalam diri kita ada hawa. Nah, inilah yang kemudian kalau tidak kita atur, maka akan rugi dan jiwa-jiwa kita juga akan terus-menerus mendapatkan suplaian kotoran-kotoran itu. Nah, ini pentingnya tazkiyah. Karena kalau kita terus-menerus membiarkan hati kita kotor, perilaku yang muncul dari hati atau jiwa-jiwa yang kotor itu akan tidak banyak bermanfaat untuk diri manusia itu sendiri, bahkan orang yang ada di sekitarnya itu tidak banyak memberikan manfaat. Itulah sebabnya mari kita sama-sama untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dengan tip-tip yang insya Allah akan kita kaji secara bertahap dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada saat ini saya menyampaikan bahwa pentingnya tazkiyah itu adalah supaya memudahkan jiwa-jiwa kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk masuk di dalam hati kita, atau jiwa-jiwa kita ini semakin ringan ketika menghadapi petunjuk untuk kita lakukan atau kita perlakukan dan kita laksanakan petunjuk itu di dalam hidup kita. Maka membutuhkan kita bersihkan jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa yang bersih akan lebih ringan melaksanakan petunjuk berbanding jiwa-jiwa yang kotor. Jiwa-jiwa yang bersih lebih mudah untuk ketemu dengan siapa saja dan akhirnya bisa memberikan manfaat kepada siapa saja berbanding jiwa-jiwa yang kotor. Ini di antara pentingnya jiwa-jiwa kita itu bersih. Apa saja yang kemudian harus kita lakukan? Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam pertemuan yang singkat, yang semoga ini bisa bermanfaat untuk hidup kita yang singkat di dunia ini menuju akhirat yang tidak berbatas waktu. Demikian untuk saudara-saudaraku yang seiman, mudah-mudahan pertemuan saat ini dan berikut-berikutnya juga mendapat ridho Allah untuk mengantarkan jiwa-jiwa kita lebih baik dan lebih baik untuk kembali kepada Allah dengan kondisi yang baik. Dari saya, wallahu a'lam bissawab. Wallahul hadi ila sirati mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.